Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita nggak bahas tukang pom-pom lagi ya. Jadi kita sudah move on. Kita balik lagi ke topik yang biasanya kita buat, yaitu kita review-review saham. Nah, hari ini kita akan review sahamnya XL ya. Kodenya EXCL. Jadi yang Anda lihat sekarang ada penampakan dari chartingnya XL. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu bahwa kemarin 2 hari yang lalu saya ada bikin akun Instagramnya tarik-tarik garis. Jadi Anda boleh follow ya. Bagi yang mau follow silakan. Anda search tarik-tarik garis lalu Anda lihat kodenya TTG, Anda tinggal klik follow. Jadi biasanya kalau misalnya saya sibuk di dunia nyata di pekerjaan saya jarang upload video. Saya akan bikin mungkin status-status yang bisa jadi referensi bagi Anda. Anda bisa follow dan Anda bisa ikutin ya perkembangan ataupun saran-saran ataupun rekomendasi dari saya gitu. Karena hari Kamis yang lalu, hari pertama saya bikin akun Instagramnya itu saya ada post bahwa hari Jumat cenderung merah gitu ya IHSG, dan Anda tahu sendiri hari Jumat merah. Dan sebelumnya itu saya ada video call sama pacar saya dan saya bilang saya prediksi hari Jumat IHSG akan merah, lalu dilanjutin hari Senin, Selasa, dan minggu depan lah istilahnya Senin, Selasa, Rabu maybe, dan akan hijau di hari Jumat dan mungkin tanggal 1 bulan Februari. Kita lihat apakah itu benar atau tidak. Dan namanya ini cuman kayak iseng-isengan saja ya, bukan prediksi-prediksi kayak pakar-pakar tertentu. Jadi ya kalau misalnya benar ya syukur-syukur, yang kalau misalnya salah ya it's okay. Ini cuman kayak tebak-tebakan besok hujan atau enggak. Oke, kita lanjut bahas lagi sahamnya XL. Nah, saham XL ini saya cukup heran ya. Saya cukup heran saham XL ini kenapa dibuang gitu ya. Kenapa istilahnya let off gitu ya. Di let off sama orang-orang yang punya saham XL. Apakah karena dia nggak menang pita jaringan 5G atau apa gitu ya. Padahal yang menang juga harganya sekarang masih 60-an gitu ya. Kayak Friend gitu kan masih 60-an. Tapi ya Friend kita selalu amatin gitu ya. Seperti biasa kita tarik garis support dan resist gitu ya. Kita tarik garis support dan resist untuk sahamnya XL. Jadi kita tarik, ini dia kayaknya kena 3000 mantul terus nih. Jadi kalau kena 3000 mantul ini lumayan suka nih saya. Nanti saya jelasin kenapa ya. Lalu di sini ada gap, lalu 2700, 2540, 2700, 2540. Habis itu di sini ada gap juga. Ini opening 2450, 2310, 2450. Di sini 2310. Habis itu di sini juga opening 2240. Oke, jadi ini adalah garis support. Ini udah jadi garis resist lah ya, resistnya dia karena harga di bawah ini resist. Jadi ini adalah garis support dan resist untuk sahamnya XL. Lalu kita tarik garis trend line, kita ngambil titik ini, kita sambungin ke titik ini. Oke, jadi Anda bisa lihat harganya XL ya sekarang lagi nguji garis trend line bawahnya ini. Oke. Dan dia sudah break support ya, dia sudah break support, dan Anda perhatikan di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Di sini ada gap ya. Lalu di sini ada gap ya. Tempat-tempat yang ada gap selalu jadi perhatiannya saya gitu ya. Kalau bagi teman-teman lain mungkin ya mereka nggak perhatikan, is okay. Tapi bagi saya perhatikan tempat-tempat gap seperti ini. Ya sini ada juga sih. Sini ada juga yang kecil. Oke, jadi ini gap. Gap itu kayaknya sudah nggak perlu saya jelasin ya, sudah tahu lah. Yang penting antara harga closing dan harga openingnya itu ada celah ya, ada lubang, itu dinamakan gap. Nah, harga sekarang di 2430. 2-3 hari atau berapa hari yang lalu lah saya lihat saham XL, saya heran lah.
kok turun gitu loh. Padahal kan kemarin seharusnya dia naik nguji, ya betul ya, naik nguji 3.000 sih memang. Cuman harapannya itu adalah dia tembus 3.000, tapi herannya itu dia turun dan turunnya juga lumayan tajam, lumayan cepat gitu loh. Jadi apakah ini karena efek dia nggak menangkan ya pita frekuensinya 5G atau apa gitu loh. Padahal XL ini cukup bagus gitu loh. Secara perusahaan ya istilahnya nggak jelek-jelek amat lah. Jadi karena dia turun, ya karena dia turun jadi menarik gitu ya. Karena dia turun jadi menarik. Kenapa? Anda bisa lihat dia uji 3.000 dua kali gitu ya. Jadi cukup menarik perhatian saya. Cukup menarik perhatian saya ini. Sahamnya XL. Berarti dia nanti akan nguji lagi suatu hari ke titik-titik ini. Ya. Ke titik-titik ini. Jadi ini memberikan kesempatan bagi saya untuk membeli saham XL di harga rendah dan saya akan jual lagi di sekitar 3.000. Berarti saya punya potensi, kalau saya beli sekarang saya punya potensi untuk ngambil keuntungan 23% gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngambil 2.900 berarti adalah 19 sampai 20%. Tergantung saya entry-nya di level mana. Jadi seperti yang saya kasih tahu bahwa saya prediksi minggu depan Senin Selasa IHSG akan merah, ya akan merah. Lalu Jumat baru akan naik dan hari Senin tanggal 1 baru akan naik. Itu prediksi saya ya, nggak tahu benar atau enggak. Jadi kenapa gitu kan? Kenapa gitu? Jadi saya itu selalu perhatikan angka jumlah ya orang-orang yang kena COVID di Indonesia. Jadi kayaknya per hari ini udah 970.000 ya. Atau berapa lah, ini 900-an ribu. Jadi saya memprediksi hari Kamis, hari Kamis atau hari Rabu ya, saya ngomong sama pacar saya, itu saya hitung-hitungan ya. Saya hitung-hitungan mungkin hari Senin nanti kasus COVID di Indonesia akan tembus 1 juta. Jadi saya memprediksi waktu itu nanti ada berita ya berita yang bilang wah kasus COVID di Indonesia tembus 1 juta orang gitu kan. Jadi itu akan menjadi sentimen yang negatif. Dan tahulah kalau namanya pasar modal itu biasa orang-orang agak lebay gitu ya, agak lebay. Jadi kita nggak tahu. Ya prediksi saya ya kalau misalnya beritanya itu digoncar-gancirkan ya efek negatifnya ya IHSG akan turun gitu ya. Itu yang dasar pertama kenapa saya bilang hari Senin Selasa kemungkinan akan turun. Kalau misalnya Jumat itu rata-rata Anda perhatikan ya. Dari statistik itu hari Jumat kebanyakan itu IHSG itu merah. Itu sebabnya kemarin saya bikin Instagram, saya post status yang pertama, kedua itu. Status kedua kayaknya. Saya bilang IHSG hari Jumat biasanya cenderung merah. Oke. Lalu alasan kedua, yang pertama tadi kan alasan karena tingkat orang yang positif COVID tembus 1 juta. Yang kedua itu kemarin secara tidak sengaja saya ngelihat ini ya, saya ngelihat indeks LQ45 ya, Anda bisa lihat ya, dia kena area resistnya langsung mental ke bawah ya, kemungkinan akan mental ke daerah sini, kemungkinan saya nggak tahu kemungkinan akan mental turun ke daerah sini. Kalau misalnya turun LQ45 turun ke sini, ya berarti IHSG akan cenderung ya, bukan pasti. Ya mau tahu mereka naikin Telkom sama BCA atau BRI, kita nggak tahu. Ya, yang lain dia turunin tapi nanti pas ujung-ujung mau mau closing jam 3.50 gitu, dia langsung ngangkatin yang saham-saham yang pemberat gitu, mungkin BCA, BRI, ya. Telkom atau Unilever gitu kan, untuk membalancekan kondisi IHSG. But we don't know. Jadi yang alasan kedua adalah saya lihat bahwa saham indeks LQ45 itu sudah kena daerah resist dan dia turun ya. Ini nggak tahu apakah dia bisa continue naik tembus ke atas atau dia akan turun dulu sideways bawa ke atas ya, turun dulu istirahat
ngisi bensin baru ke atas. Jadi ada dua alasan itu yang mendasari saya cerita ke pacar saya, bukan cerita ke orang lain, yang ke pacar saya, bahwa saya prediksi hari Jumat, Senin, Selasa IHSG akan turun, dan saya banyak sekali jual-jual saham yang saya punya. Jadi saya sekarang pegang cash banyak sekali. Jadi boleh bilang 30% masih di saham, ya 70% cash di equity saya. Jadi 30% saham itu kayaknya beberapa sih saham yang sudah lama saya pegang ya. Memang yang kayak Bank Danamon ya saya pegang sejak 2.800 masih saya pegang. Dan kemarin saya ada nambah dikit sih Bank Danamon. Nanti kita bikin video tentang perbankan ya. Jadi hari ini kita bikin video XL dulu. Jadi kalau misalnya saya lihat charting yang seperti ini ya, dia nguji ya 3.000 dua kali seperti ini, dia turun, saya senang. Apa? Karena saya punya waktu untuk tunggu. Ya, saya punya waktu tunggu. Jadi yang seperti kata Pak Jul, ya, Pak Juliandi Sunedar ya, kalau nggak salah namanya. Anda bisa follow itu buku dan semua insight-insight apa yang dia berikan kepada kita itu hal-hal yang baik, hal yang positif. Dia punya banyak sekali pengalaman dalam dunia saham. Anda bisa follow ya, Pak JS singkatannya kayaknya. Kita sebagai individual investor ya, kita punya waktu yang tidak dibatasin oleh perusahaan gitu ya. Beda dengan orang-orang yang bekerja di sekuritas ya. Beda dengan orang-orang seperti manajer investasi yang mereka mengelola uang dari investor-investor retail lainnya. Mereka punya target ya, dalam rentang waktu tertentu mereka harus melakukan sesuatu atau harus membukukan setidaknya ya keuntungan, baik itu keuntungan ataupun meminimalisirkan kekalahan ataupun cut loss gitu ya. Mereka perlu adanya rebalancing portofolio tergantung. Ada yang mungkin tiap bulan, ada yang mungkin setiap kuartal ya, ataupun 1 bulan sebelum bulan 3 gitu ya, mungkin bulan 2 dia rebalance portofolionya. Jadi tergantung, setiap perusahaan beda. Jadi kita yang sebagai individu investor itu punya satu hal yang sangat-sangat menguntungkan yang mereka nggak punya, yaitu waktu. Jadi kalau seperti ini ya, saya senang. Oleh sebab itu saya bikin video ini, kita sama-sama nunggu ya. Kita sama-sama nunggu saham XL ini sampai satu titik ya. Ini sepertinya dia harus ngambil closing. Dia kayaknya lagi nguji gapnya ini. Kita lihat ya. Kita lihat apakah dia tembus trendline-nya ini. Sebenarnya trendline-nya ini saya jarang sih lihat trendline ya. Cuman karena sudah lama nggak tarik guys trendline ya, saya nggak tarik guys trendline supaya mengingatkan saja bahwa kita selain tarik garis support dan garis resist, kita juga perlu tahu ini setidaknya ya arahnya ini kemana. Kalau misalnya dia serong ke atas seperti ini, berarti ini masih dalam fase tren naik gitu ya. Dalam tren naik. Cuman ada sampai satu titik bahwa dia akan berubah menjadi tren turun sampai dia bentuk lower low gitu. Kalau misalnya ini dia turun sampai sini lalu dia naik lagi, maka dia bentuk lower low. Dan ini akan sangat-sangat tidak menguntungkan bagi investor jangka menengah atau jangka panjang. Jadi bagi kita cuma trader-trader yang harian atau mingguan, ya kita punya sisi-sisi yang menguntungkan dibanding mereka gitu ya. Nah, salah satu hal yang tadi kita ngomong adalah kita punya waktu lebih, kita nggak terbatasi oleh waktu, jadi kita boleh nunggu. Kita bisa lihat bahwa harganya XL sekarang lagi menguji gapnya ini, kita tunggu aja ya. Kalau misalnya prediksi saya benar, minggu depan IHSG merah ya, itu bakal jadi momen-momen yang sangat dinantikan oleh kita-kita ini. Kita tunggu aja. Ya, kita tunggu aja. Dan saya nggak pernah ngajarin untuk beli saham pada saat harga sahamnya lagi turun. Betul ya? Saya nggak pernah ngajarin pada saat dia lagi turun kita beli. No way. Jadi kita tunggu aja. Dia tunggu apakah dia balik lagi ke 2310. Kita tunggu dia sideways ya. Tunggu dia naik, breakout, baru kita consider beli. Ya. Tapi harus kita lihat juga. Ini sudah bulan
akhir bulan Januari, bentar lagi Februari, bentar lagi Maret. Berarti laporan keuangan akan diterbitkan bulan 4 tanggal 31. Ya, saya nggak tahu apakah masih diperpanjang, masih kasih perpanjang karena masa COVID ya. Biasanya sih bulan 4 tanggal 31 sudah harus menerbitkan laporan tahunan 2020 dan juga laporan kuartal pertama tahun 2021 yang tidak diaudit. Yang 2020 udah diaudit, tapi mungkin karena COVID kayaknya diperpanjang deh. Ya, dikasih tenggang waktu, kayaknya delay 1 bulan kali ya. 1 bulan kayaknya, 1 bulan atau 2 bulan deh. Nggak tahu peraturannya sekarang masih akan diubah atau enggak. Jadi pokoknya Anda bisa ancang-ancang ya. Biasanya di bulan-bulan 3, bulan 4 itu adalah istilahnya pengumuman hasil ya. Hasil laporan keuangan. Jadi di bulan-bulan tersebut akan banyak sekali euforia ataupun banyak sekali emotional buying atau emotional selling kalau misalnya ada insider yang sudah tahu kondisi laporan keuangan emiten tertentu gitu. Jadi biasanya di bulan-bulan tersebut biasanya perbankan kalau misalnya bagus, perbankan akan cenderung stabil dan ya cenderung outperforms gitu, akan naik gitu. Dan bagaimana dengan XL? Seharusnya ya, dia juga tidak akan mengecewakan kita karena pendapatan dia tahun 2020 cukup mengesankan. Masalahnya sekarang kayaknya tentang pita frekuensi deh. Kita nggak tahu ke depannya karena saya rasa 5G masih lama deh di Indonesia ya. Saya rasa 5G ya mungkin sampai tahun 2024 deh. Nggak usah mikirin 5G dulu deh. Ya kadang di daerah tertentu jangankan 5G lah, 3G pun tak ada gitu. Sinyal pun tak ada, tak usah 3G lah, sinyal pun tak ada. Ya, sinyal pun tak ada. Nah, jadi XL pada malam hari ini rekomendasi dari TTG adalah tunggu ya, kita tunggu bagaimana kelanjutan dari ISG minggu depan ya. Kita tunggu aja. Kita lihat apakah dia akan balik ke daerah 2.300 ke sini. Kita tidak tahu. Kita nantikan saja perkembangannya. Lalu sebelum closing kita kasih lihat ALI yang sebelumnya kita pernah bahas. Anda lihat dia lagi OTW turun ke bawah dan ya puji syukur saya sudah lepas. Setidaknya dapat 170.000 bisa beli Indomie beberapa bungkus ya kan, dibanding saya hold sekarang saya minus. Sama dengan Indofood sama ICBP ya. Indofood sama ICBP juga kemarin memang sempat naik. Anda lihat kalau harga saham-saham tiba-tiba dinaikin seperti ini Anda curiga ya, Anda curiga. Indofood, ICBP, nah ICBP, nah ini dia tiba-tiba dinaikin, dia turun lagi kan. Nah, jadi Anda curiga. Lalu sama UNVR yang ada gambar beruang yang lagi sedih itu yang saya bikin video itu, Anda bisa nonton deh. UNVR. Nah, ini naik kan sampai hit 8.000 ya. Wow, ini mengesankan. Rupanya dicek dan recheck rupanya karena dia mau ditunjuk jadi distribusi vaksin gitu ya. Bagi saya itu cuman berita-berita kayak gitu nggak menunjang kinerja perusahaannya kok. Membantu mendistribusi vaksin memang hubungannya sama kinerja Unilever apa gitu. Oleh sebab itu kan turun lagi dia. Gitu. Betul nggak? Kadang ya market memang kayak gitu lah ya. Kalau misalnya orang yang nggak begitu paham ya. Oleh sebab itu Anda harus selalu belajar. Nggak harus sama TTG, Anda belajar sama guru-guru lain juga bagus. Kok di luar sana banyak sekali guru-guru lain yang bagus. Lalu saya berencana bikin satu video yang merekomendasikan buku-buku yang cukup bagus untuk dibaca gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya Anda mau menekuni dunia saham, Anda harus belajar gitu. Kalau ngikut-ngikut itu nggak bakal bisa. Ya, bisa untung sih bisa, ngasal beli pun bisa untung. Masalahnya Anda nggak akan berlangsung lama. Gitu loh ya. Jadi hari ini kita bahas XL sudah cukup. Jangan lupa follow Instagramnya TTG. Mungkin Instagramnya itu saya masih posting untuk cover video saya yang sebelumnya. Mohon maaf karena saya nggak ada admin, saya sendiri dan saya agak sedikit gaptek sih. Saya nggak pandai main Instagram. Cuma saya bikin Instagram supaya nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, kadang kan orang nggak begitu suka komen di YouTube gitu ya.
mungkin Anda bisa DM langsung dan ada waktu akan saya balas gitu ya. Sebisanya akan saya balas. Saya harap sih bisa membantu teman-teman dalam mungkin Anda ada pertanyaan, Anda mau curhat juga boleh sih. It's okay. I am very welcome. Jadi kita sama-sama belajar. Dunia ini nggak ada istilahnya ilmu yang mentok di sana gitu loh. Jadi apalagi di dunia saham, kadang kita banyak sekali hal-hal yang kita sudah tahu besoknya akan berubah lagi konsepnya. Jadi mungkin sekian videonya, jangan lupa untuk follow Instagram. Kedua adalah yang tadi saya bilang bahwa kemungkinan ini nggak pasti, mungkin juga saya salah. Minggu depan IHSG Senin Selasa akan turun ya, lalu Jumatnya naik, tanggal 1 naik, kita nggak tahu. Atau sebaliknya, Senin Selasa naik, Jumat turun, tanggal 1 turun. Kita nggak tahu. Cuman ya kita was-was lah. Kalau pada saat nggak ada sahamnya mau kita beli, ya nggak usah beli gitu loh. Ya hidup ini nggak hanya trading saham. Gunakan waktu Anda dengan bijaksana. Anda bisa temanin keluarga Anda bisa baca buku, nambahin wawasan Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa relax dan enjoy life. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.